Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'alal Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi adada ma fi ilmik salatan daimatan bid-dawami mulki. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah. Ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wastami'u wa anshitu ma qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan keharibaan Allah, karena pada hari ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang, sehat walafiat, terhindar dari bencana dan musibah, dan kita masih diberi hidayah sehingga kita bisa hadir salat Jumat di masjid yang mulia ini. Semoga dengan salat Jumat dan ibadah-ibadah kita, iman kita selalu meningkat, takwa kita selalu meningkat, dan nanti kita kembali kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikutnya yang setia, mendapat syafaatnya, dan bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat diri kita ada dua unsur, ada unsur jasmani dan unsur rohani. Jasmani kita sudah paham semua, tapi rohani mungkin yang kita perlu tambah pengetahuannya. Rohani kita ini ada 3 komponen dalam Al-Quran. Yang pertama, isi rohani kita itu adalah qalbun atau bahasa Indonesianya hati. Itu letaknya di sini, di dada bagian kiri kita. Qalbun, hati. Yang kedua, aklun, atau bahasa Indonesianya akal pikiran. Itu adanya di otak kita,
di kepala. Di kepala kita, akal, pikiran. Kemudian yang ketiga ada namanya hawa. Hawa itu letaknya di perut dan di bawah perut. Jadi ada qalbun, ada akal, ada hawa, ada hati, ada akal pikiran, dan ada nafsu. Orang baik atau orang jahat, orang ahli surga atau orang ahli neraka, orang selamat atau orang sesat, itu tergantung memanage, mengatur tiga komponen rohaninya itu. Bagaimana dia mengatur hatinya, bagaimana dia mengatur pikirannya, dan bagaimana dia mengatur hawanya, hawa nafsunya. Kalau kita pandai mengaturnya, maka kita jadi orang selamat, ahli surga. Dan insya Allah kita orang yang dicintai Allah dan Rasulullah. Tapi kalau kita tidak pandai mengaturnya, kita akan lebih hina daripada binatang ternak atau hewan yang ada di sana. Kaum muslimin rahimakumullah. Karena itu yang pertama qalbun, hati. Hati ini harus kita tata, kita atur, fokus. Fokus energi kita untuk menata hati. Kenapa? Karena hati ini akan melahirkan karakter, akhlak, budi pekerti kita. Perspektif Al-Quran menjelaskan ada 3 model hati. Qalbun, ada qalbun marid, hati yang sakit. Ada qalbun mayit, hati yang mati. Dan qalbun salim, hati yang sehat. Semoga kita semua hati kita qalbun salim, hati yang sehat. Tapi ada orang yang hatinya mati. Itu disebutkan qalbun mayit, mati dia hatinya. Orang yang mati hatinya ini tidak punya rasa, jahat, bahkan melebihi jahatnya binatang. Itu kalau hatinya mati. Anak kandungnya sendiri diperkosanya, santrinya sendiri diperkosanya. Orang yang belajar sama dia diperkosanya. Ini hatinya mati. Uang negara triliunan diambil, disikat. Dia tidak peduli itu untuk orang miskin. Dia tidak peduli itu untuk peningkatan gizi. Dia tidak peduli itu untuk masyarakat. Sikat. Koruptor itu adalah orang yang hatinya mati. Untuk naik jabatan dia suap, menyuap, sogok, menyogok. Dia jualan, dia kurangi timbangannya. Dia palsukan dagangannya. Sudah punya istri berzina dia. Ini apa? Qalbun mayit, hatinya itu mati. Tidak punya rasa dia. Semoga Allah hidupkan hati kita semuanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Itulah yang Bapak saksikan di televisi. Orang-orang yang dengan mudah berbuat jahat, dengan mudah berbuat maksiat. Itu namanya hatinya mati. Kalau jasmani kita yang mati dikubur, selesai. Tapi kalau hati kita yang mati, efeknya itu besar dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Karena itu, bagaimana menjaga hati ini? Allah sudah ingatkan kepada kita semua. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Orang-orang beriman itu hatinya tenang, damai, terkendali karena dia zikir, ingat kepada Allah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Dan hanya dengan ingat zikir yang banyak kepada Allah, hati bisa menjadi terkendali, tenang, bahagia, dan damai. Jadi kuncinya menata hati ini satu, zikir yang banyak. Jangan sedikit. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, pagi hari dibaca berapa itu? 100.
Astaghfirullahalazim, istighfar kata Nabi pagi hari dibaca berapa? 70 paling kurang sampai 100. Kita baca berapa? Tadi pagi kita baca berapa? Nanti petang kita baca berapa itu zikir? Makanya dalam Al-Quran itu kalau sudah Allah berkata fazkurullah, zikir ingatlah kepada Allah, maka Allah akan gunakan satu kata tambahan, kasira. Kasir, apa itu kasir? Ma makna kasir? Kasir dalam bahasa Arab artinya banyak. Banyaklah kamu berzikir. Setiap habis salat minimum subhanallah 33. Jangan ditinggalkan. Alhamdulillah 33. Jangan ditinggalkan. Allahu Akbar 33. Jangan ditinggalkan. Makanya kata Nabi, kalau kamu habis salat jangan langsung lari. Assalamualaikum, assalamualaikum, lari, hilang. Baca dulu zikir. Minimum subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu obatnya hati. Dan masih banyak zikir lain yang tidak kita baca. Nabi mengatakan kalau subuh-subuh habis subuh baca hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Berapa? 7. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berapa? 100. Kita baca berapa? Maka hati kita liar, susah dikendalikan, tidak tentram, gelisah. Kenapa? Karena kita zikirnya sedikit kepada Allah. Allazina amanu, orang-orang beriman itu, wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, hatinya damai, tentram, terkendali. Kenapa? Dengan mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hatimu bisa damai, tentram, dan insya Allah terkendali. Orang yang narkoba itu karena hatinya gelisah. Banyak uangnya, populer, tapi dia narkoba. Orang yang mabuk-mabukan itu karena hatinya. Orang yang judi online karena hatinya. Apa saja kemaksiatan diawali dari hati yang tidak terkendali. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah akal. Akal ini komponen kedua yang menentukan orang itu baik atau buruk. Cara berpikir, mindset, berpikir. Karena itu dalam Al-Quran kalau Allah setelah mengatakan zikir itu biasanya fikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Orang-orang yang cerdas, yang hebat dalam Quran itu dia punya dua potensi. Satu, dia berzikir, dan dua, dia berfikir. Tidak cukup cuma zikir, tapi fikir. Tidak cukup cuma fikir, tapi zikir. Itulah ulil albab. Kaum muslimin rahimakumullah. Berfikir ini obatnya apa? Satu saja obatnya berfikir. Bersyukur. Lihat begitu besarnya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Diulang-ulang dalam surah Ar-Rahman itu supaya kita apa? Berfikir. Hari ini kita bisa berdiri tegak karena saraf-saraf kita ini masih bagus. Ada saudara kita yang di sana saraf-sarafnya sudah tidak bisa menompang. Dia stroke. Jangankan berdiri, jangankan menggoyangkan kepalanya, jangankan menggoyangkan badannya, menggoyangkan lidahnya saja dia sudah tidak bisa. Berpikir, hari ini kita sehat, alhamdulillah. Hari ini ginjal kita masih berfungsi, tidak cuci darah. Berpikir. Hari ini jantung kita masih berdetak dengan bagus. Bersyukur. Jadi obatnya akal itu bersyukur. Berfikir, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kata Allah, aku tambah nikmat-nikmat itu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu tidak bersyukur, aku azab kamu. Azab Allah sangat pedih. Udah punya gaji, tunjangan, fasilitas, masih korupsi. Itu tidak bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita miliki.
insya Allah akal pikiran kita nanti akan terkendali. Banyak berpikir nikmat-nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan hari ini? Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan pada hari ini? Subhanallah. Dan yang terakhir hawa. Hawa ini kalau dibunuh tidak boleh, dimatikan tidak boleh, dibiarkan dia liar, itu hawa. Obatnya cuma satu saja, perbanyak ibadah. Tidak ada lain kecuali perbanyak ibadah. Keledai yang liar, kuda yang liar, dia akan jinak, dia akan tidak bergerak bila dibebani dengan beban yang berat di punggungnya, di atasnya. Hawa hanya bisa terkendali kalau kita sholat 5 waktu ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Makanya ada qobliyah dan ba'diyah, ada tahajud, ada witir, ada duha, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita ibadahnya malas, maka kita akan dilindas oleh hawa. Tapi kalau ibadah kita berat, ibadah kita kuat, maka hawa akan tunduk dengan kendali kita. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada sahabatnya dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Sahabatnya bernama Mu'adz dipanggil oleh Rasul, "Ya Mu'adz, aku cinta kamu, aku sayang kamu," kata Rasulullah. "Aku ajarkan kepadamu satu doa dan zikir yang jangan kamu tinggalkan setiap selesai habis sholat." Apa itu? Nabi mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, "Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Apa artinya? Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu zikir ingat kepadamu. Tolonglah aku untuk selalu bersyukur kepadamu. Dan tolonglah aku untuk selalu meningkatkan, memperbaiki ibadahku. Setiap habis sholat, mari kita baca zikir ini. Kata Nabi, jangan kita tinggalkan zikir ini. Allahumma a'inni, a'inni ya, jangan Allahumma inni. Allahumma a'inni itu artinya ya Allah, tolonglah aku ala zikrika, untuk selalu zikir kepadamu, wa syukrika, untuk selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Semoga hati kita dijaga Allah, pikiran kita dijaga Allah, dan hawa kita dijaga Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun wa a'lamu anna Allah shalla ala nabi qadima wa lam yazal qailan alima. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.